Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Feby Dwi Anissa Putri, merupakan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dari Unit Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam dengan jabatan fungsional pengelola sumber daya air ahli pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tantangan penerapan manajemen dan smart ASN sesuai dengan lokasi kerja. Adapun tiga isu permasalahan saya angkat yaitu yang pertama, ruang dan fasilitas kurang memadai. Dari data dan fakta yang tersedia, ada beberapa hal yang dipermasalahkan yaitu yang pertama, tata ruang kerja yang sempit, penuh barang dan jumlah kubikel yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai. Lalu yang kedua, sarana pendukung seperti meja, kursi, komputer, ATK, dan jaringan internet belum memadai secara optimal. Sehingga, isu ini memiliki dampak yang pertama menurunkan produktivitas pegawai karena bekerja dalam kondisi tidak nyaman. Lalu menurunkan kualitas pelayanan publik karena proses kerja melambat, dan yang terakhir menghambat koordinasi dan komunikasi antar unit. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN yaitu prasarana ini merupakan bagian dari manajemen kinerja ASN. Kinerja ASN yang baik hanya tercapai jika didukung fasilitas yang memadai. Lalu isu yang kedua yaitu alat K3 bangunan tidak lengkap. Dari data dan fakta yang tersedia, tidak semua ruangan dilengkapi oleh APAR. Sprinkler, hidran, atau detektor asap belum terpasang sesuai standar keselamatan gedung. Dan yang terakhir yaitu jalur evakuasi darurat tidak jelas atau tidak ditandai dengan baik. Dampak dari isu ini bisa menimbulkan tingginya resiko bahaya kebakaran dan sulitnya evakuasi saat keadaan darurat. Dan yang terakhir, potensi korban jiwa, kerusakan aset negara, dan gangguan layanan publik. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN yaitu pemenuhan sarana K3 gedung merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi ASN agar bekerja dengan aman dan keberlangsungan pelayanan publik terlaksana secara optimal. Lalu isu yang terakhir yaitu kekeliruan pengeluaran naskah dinas. Dari data dan fakta yang tersedia, terjadi kesalahan dalam redaksi surat, tanda tangan pejabat, atau nomor surat keluar. Pegawai, hal ini dikarenakan karena pegawai kurang teliti atau terbatas dalam literasi administrasi digital. Dampak dari isu ini yaitu menimbulkan kebingungan atau salah tafsir dalam komunikasi resmi, dapat menimbulkan sengketa administrasi atau hilangnya legitimasi dokumen, dan menurunkan kredibilitas unit kerja di mata masyarakat maupun mitra kerja. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN yaitu kekeliruan tata naskah akan menghambat tujuan smart governance yang menekankan transparansi, akurasi, dan pelayanan berbasis digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari isu-isu ini saya, akan menapis isu dengan metode APKL, lalu didapatkan, eee, isu dengan prioritas pertama yaitu alat K3 bangunan tidak lengkap. Dari isu alat K3 bangunan tidak lengkap ini merupakan masalah paling krusial karena menyangkut keselamatan jiwa ASN dan masyarakat. Ketidaktersediaan APAR, sprinkler, hidran, dan jalur evakuasi menimbulkan risiko besar jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat. Dampaknya tidak hanya berupa korban jiwa dan kerusakan aset negara, tetapi juga terhentinya layanan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Karena solusinya jelas dan telah diatur dalam standar K3, isu ini menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani dibanding isu lainnya. Dari isu ini, saya menggunakan metode analisis, problem tree, di mana terdapat dam penyebab, dampak, dan efeknya. Di mana penyebabnya itu yaitu, eee akar permasalahannya yaitu kebijakan anggaran tidak mengalokasikan kebutuhan alat K3 bangunan, SOP keselamatan gedung tidak terlaksana secara konsisten, dan tidak terlaksananya audit dan pengawasan rutin pada gedung kerja. Sehingga, eee sehingga didapati efek yaitu fasilitas kurang memadai, budaya kerja yang abai terhadap risiko kecelakaan, dan kurangnya informasi terkait kelengkapan alat K3 gedung ini. Dari sini akan menimbulkan, isu di mana alat K3 bangunan ini tidak lengkap. Apabila isu ini tidak diatasi akan menyebabkan efek korban jiwa, kerusakan aset negara, dan pelayanan publik terhambat. Adapun alternatif penyelesaiannya itu saya mengambil 3 alternatif.
yaitu pengadaan apar dan tanda jalur evakuasi di seluruh ruangan, pemasangan sprinkler, hidran, dan detektor asap sesuai K3, dan audit rutin dan simulasi darurat bagi ASN. Dari tiga alternatif ini dipilihlah pengadaan apar dan tanda jalur evakuasi di seluruh ruangan karena berdasarkan metode efektivitas kemudahan biaya, didapati skor dengan prioritas tertinggi yaitu total skor 14. Kesimpulannya yaitu, isu alat K3 bangunan yang tidak lengkap ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan ASN dan masyarakat, serta berpotensi mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan. Penyelesaiannya penting untuk mendukung manajemen ASN dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, sekaligus mewujudkan smart ASN yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.